Oke, sekarang kita akan membaca dari Keluaran 3. Keluaran 3. Kesempatan yang lalu kita membahas tentang panggilan ya. Tentang panggilan, hari ini kita membahas respon dari panggilan. Kalau sebelumnya kita membahas banyak tentang apa itu natur dari panggilan Tuhan, hari ini kita lebih membahas tentang respon Musa terhadap panggilan Tuhan. Yaitu dari ayat yang ke-10 sampai yang ke-14. Saya akan membaca 10, saudara sekalian 11, seterusnya sampai ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang boleh kami baca. Dan ketika kami datang, kami menyadari Engkau yang terlebih dahulu datang mencari kami sebelum kami datang mencari Engkau. Dan ketika kami membaca firman-Mu, kami juga disadarkan hati kami pun juga sedang dibaca oleh firman-Mu. Dan kami mengharapkan Tuhan mengubahkan hidup kami melalui firman-Mu sehingga kami boleh siap menjawab panggilan-panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap dari kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, saya ingin sedikit kasih gambaran summary tentang natur dari panggilan yang minggu lalu ya. Di sini ada David ya, yang tadi tampilan akan menikah. Bisa sedikit kasih gambaran. Masih ingat gak apa yang kita bahas? Panggilan itu apa? Bukan apa, tetapi apa gitu ya. 2 minggu lalu. Kalau salah gak boleh nikah. Masih ingat? Yang panggilan itu bukan tentang timingnya kita. Terus panggilan bukan tentang inisiatifnya kita. Dan satunya lagi, panggilan bukan tentang maunya kita ya, agendanya kita gitu ya. Jadi itu yang kita sudah bahas yang lalu begitu. Yang namanya panggilan itu bukan tentang kita maksa Tuhan untuk kasih jawaban, Tuhan saya mau A atau saya pilih yang B Tuhan, A atau B gitu. Di dalam pergumulan kita ya, itu A atau B-nya bisa kita bekerja di mana, bisa tentang saya pilih jodoh yang mana, bisa tentang saya pergi atau enggak. Nah itu semua gitu. Tetapi tentang bagaimana kita siap ketika Tuhan panggil kita, walaupun kita siap atau tidak siap. Jadi panggilan Tuhan itu sesuai dengan waktunya Tuhan, inisiatifnya Tuhan, dan agendanya Tuhan. Dan ini konsep panggilan yang sangat berbeda dengan konsep-konsep panggilan yang di luar sana, yang dinamakan passion, yang dinamakan hasrat pribadi, yang dinamakan agenda hati kita, dan yang sebenarnya itu adalah ambisi diri pribadi, bukan tentang panggilan Tuhan. Nah hari ini kita ingin lihat lebih mendalam tentang panggilan Tuhan dan respon Musa terhadap panggilan Tuhan. Saudara ingat ya bahwa Musa itu datang ke Gunung Horeb di sini, dia sedang menggembalakan kambing domba. Lokasi gunung itu sendiri itu sudah punya makna tertentu. Di dalam Alkitab yang namanya gunung itu selalu punya ciri khas di mana tempat-tempat ini itu tempat di mana Tuhan menyatakan dirinya. Itu bukan hanya di dalam agama Yahudi, tetapi juga sangat erat dengan dunia timur kuno pada zaman itu. Bahwa yang namanya gunung itu memang punya tempat atau suasana sakral di mana Tuhan itu tempat di mana Tuhan dan manusia itu bertemu. Di dalam kebudayaan kuno misalnya Mesir atau Babylon dan yang lain gitu, gunung-gunung itu punya
punya nuansa sakral tersebut. Nah, bagaimana kalau dengan dataran? Kita pernah bahas ya waktu kita membahas tentang zigurat gitu. Yang namanya piramid maupun juga zigurat itu bentuknya seperti gunung, di mana mereka membangun gunung buatan supaya Allah boleh turun bertemu dengan manusia di gunung buatan tersebut sebagai tempat ibadah mereka. Dan di dalam zaman modern pun suasana sakral atau mistis itu pun masih tetap ada ya. Kalau orang pengen dapat petuah, datang ke Gunung Kawi atau Gunung Kidul atau gunung-gunung tertentu yang punya suasana mistis tersebut gitu. Nah, cuma bedanya di sini bagi Musa, Musa bukan sedang cari petuah. Musa bukan sedang mempersiapkan hati itu untuk datang ketemu Tuhan. Enggak, kita sudah bahas di yang lalu itu Musa sedang melakukan hal yang sehari-hari. Dia bahkan nggak expect ketemu Tuhan. Dia nggak mau ada sesuatu yang inilah ya, yang luar biasa. Dia sedang mengharapkan yang biasa-biasa saja, waktu yang biasa, tempat yang biasa, melakukan hal-hal yang biasa saja gitu. Dan itu ordinary day banget. Tapi kita tahu ya, intinya itu bukan tentang lokasi tertentu kalau kita bertemu dengan Tuhan. Intinya adalah dengan siapa kita bertemu. Musa bertemu dengan Tuhan, a direct personal encounter. Nah, ini yang seringkali di dalam konseling gitu ya. Ini kan barusan ada selesai konseling dari peserta katekisasi. Banyak ya yang dibagi ke berbagai hamba Tuhan di pusat untuk konselingin 100 lebih orang yang ikut katekisasi. Dan itu kan bagian di mana kita mencoba mengerti lebih dalam tentang kehidupan rohani orang-orang yang ingin dibaptis gitu. Nah, saya tahu kita nggak pernah bisa jelas pasti tentang pertobatan orang, tetapi setidaknya ketika orang itu bersaksi, menceritakan, kita bisa dapat sedikit gambaran tentang apakah orang ini itu orang yang benar-benar sudah lahir baru. Nah, yang kita cari itu bukan tentang kamu bertobat kapan, harus tahu jelas gitu ya, kapan dan di mananya gitu. Walaupun itu penting ya, di KKR, di retret, tanggal sekian, ada yang nggak tahu, ada yang nggak ingat. Doesn't matter saudara, tapi yang lebih penting itu adalah apakah mereka bertemu dengan Kristus di dalam hidup mereka. Apakah Kristus membuat perubahan di dalam hidup mereka. Who-nya itu lebih penting dibanding what atau when and where-nya. Karena kalau kita betul-betul sudah bertemu dengan Tuhan, Tuhan hadir di dalam hidup kita, kita betul-betul bertobat, ada perjumpaan Tuhan yang real, itu pasti merubah hidup kita. Nggak mungkin Tuhan datang ke dalam hidup kita dan hidup kita sama saja dengan yang sebelumnya. Dosa-dosanya tetap sama saja. Kepekaan akan dosa masih sama aja. Arah hidup masih sama saja. Itu nggak mungkin. Karena kalau kita bertemu dengan hal-hal yang spektakuler aja, hidup kita berubah gitu. Kita masuk ke negara yang baru saja, hidup kita berubah, habit kita berubah. Apalagi kalau ini yang berjumpa dengan kita adalah sang pemilik alam semesta. Maka perjumpaan dengan Tuhan pasti merubah hidup kita. Kemarin di persuan doa, sebelum saya berkhotbah tentang doa begitu, MC-nya berkata kepada jemaat ya, mari jemaat sekalian kita menyanyikan lagu ini untuk kita dipersiapkan hati bertemu dengan Tuhan. Dan saya khotbahkan tentang ini, the burning bush ya, yang Musa bertemu dengan Tuhan di semak yang terbakar. Dan kita dapat gambaran, kita benar-benar bisa disiapkan hati bertemu dengan Tuhan nggak ya? Kan kita tahu Musa nggak mempersiapkan hati bertemu dengan Tuhan kan ya, dia nggak siap hati gitu. Apakah kita benar-benar bisa mempersiapkan hati bertemu dengan Tuhan? Sepertinya agak susah juga saudara. Karena kalau kita datang ke persuan doa, kita datang ke kebaktian sore seperti ini, kita sudah expect everything run smoothly, semua berjalan dengan lancar dan kita pulang dengan kehidupan kita yang normal-normal saja. Kita nggak mengharapkan ini kan ya, kita nggak mengharapkan setelah kita pulang dari sini, seluruh arah hidup kita, seluruh segi-segi kehidupan kita bakal berubah banget. Kita nggak bakal tinggal di Indonesia lagi, kita nggak bakal bekerja yang sama lagi. Nggak kan ya, kita akan pulang, makan bakmi dulu, lalu besok kerja lagi, Monday to Friday seperti biasa gitu. Kita mengharapkan ya hidup itu seperti itu gitu. Tetapi
Pertemuan Tuhan dengan Musa itu pertemuan yang benar-benar membuat Musa itu the life is never the same again. Hidup Musa nggak akan pernah sama lagi. Seluruh arah hidupnya berbeda. Seluruh prioritas hidupnya juga berbeda sekarang. Nah, ini saya ada satu tulisan dari C.S. Lewis kalau tidak salah ya. Dia itu, ya saya nggak benar-benar yakin ini dari C.S. Lewis atau penulis yang lain. Karena saya lupa cantumkan sumbernya. Tapi penulis ini sedang membandingkan antara Lord of the Ring dengan Hobbits. Saudara sudah nonton dua-duanya belum? Atau sudah baca gitu ya? Kalau ada yang sudah baca atau sudah nonton, itu kan keren banget ya filmnya gitu. Tapi saudara tahu ya, yang namanya Lord of the Ring itu ditulis buat orang dewasa. Hobbits itu ditulis untuk buku anak-anak. Walaupun nanti setelah jadi sinema sama violence-nya ya biar keren lah, biar banyak peperangannya gitu. Tapi waktu si penulis ini mendengarkan sebuah kritikus literatur ya, yang benar-benar tahu isi dalam bukunya ini, dan dia berkata perbedaan antara Lord of the Ring sama Hobbits itu sangat berbeda, bukan hanya kepada audiensnya, tetapi secara natur literaturnya juga berbeda. Saya bacakan ya, Hobbit is an adventure, but Lord of the Ring is a quest. Itu apa ya kalau bahasa Indonesia? Hobbit itu sebuah adventure, petualangan. Tapi quest itu sebuah misi ya. Kayak perjalanan yang misi ya, yang bermisi begitu. Quest. The Hobbit is a book for children. It is more light-hearted and it is adventure. Kita suka ya kalau anak-anak, baca petualangan 5 sekawan, petualangan Tintin, petualangan ini. Anak-anak tuh suka gitu. The way dia define adventure itu apa? Adventure itu kamu pergi, nanti bakal balik lagi. Itu exciting, kamu akan pergi keluar menemui banyak hal yang seru-seru. Kamu pilih juga, kamu mau pergi kemana. Dan you go and you have your adventures. Dan setelah semua keseruan tadi, dan hidupmu akan jadi lebih berwarna, tapi kamu pulang lagi ke rumah dan jalani hidup seperti biasa lagi. Ya seperti kita hari ini pergi ke Dufan. Ya seru kan ya, sampai teriak-teriak, tapi besok balik lagi, bosmu tetap sama toh. Deadline-nya tetap ada kan ya, paperwork tetap ada toh. Ya itu yang namanya adventures. Kita pergi sebentar, melupakan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita sehari-hari, dan kita balik lagi, semua masih tetap sama. Tapi an adventure is there and back again, but a quest is not something you choose. Kamu nggak pilih, quest itu nggak pilih. The quest choose you, it comes to you. Dia datang kepada engkau, dan you sense a requirement. You are called to it because what's involved and you never really come back from a quest. Quest itu kamu nggak pilih yang namanya misi ya. Misi itu datang kepada kamu dan dia punya certain requirements. Frodo, kamu orang yang tepat untuk misi ini. Maka kamu harus pergi. Oh saya takut, tapi kamu harus pergi. Ya dia pergi gitu. Dia pergi dan in a quest, you either die for the quest, or if you do come back, you are so changed, you never in a sense come back. You never the way you were. You change so radically. Now I want you to know, Christianity is not an adventure. Saudara kalau nonton Lord of the Ring, saudara tahu Frodo dan kawan-kawannya ya, dia meninggalkan the Shire, kampung Shire-nya itu, pergi menaklukkan orcs, menaklukkan semuanya, menghancurkan cincin emas itu, dan akhirnya kembalikan ya ke kampungnya. Dan saudara lihat di scene itu ya, di scene waktu mereka balik ke kampung, orang-orang kampung nggak tahu mereka pergi kemana gitu. Mereka mungkin lagi pikir mereka pergi berbulan-bulan, mereka comeback tetap orang yang sama kan ya. Mereka nggak berubah jadi Google Five atau apa, mereka tetap orang yang sama, tapi cara pandang mereka nggak pernah the same lagi. Mereka akan lihat dunia itu dengan cara yang berbeda, dan mereka akan lihat ya dunia ini is a different place now, and I am a different man. Kita semua sudah berubah, dunia ini juga sudah berubah, dan faktanya saya nggak mati di quest itu dan kembali, itu
berarti questnya berhasil dan itu merubah segala sesuatu. Termasuk Shire ini masih ada karena cincinnya dihancurkan. Jadi kita bisa lihat di situ ya. Christianity is not adventure. Because in another way, in a more general way, you can use, nggak usah ini. Christianity is a quest. God says, get out, you are going to be radically changed. Dan don't ask me whether or not what I'm about to do will fit into your agenda. Christianity is a whole new agenda. Jadi jangan bilang kepada Tuhan gitu ya, kalau kamu mau jadi orang Kristen, ya saya mau sih. Ya Tuhan jadi salah satu item di dalam agenda saya. Tuhan akan bilang, no. Christianity adalah bukan adventure yang kamu bisa sisipkan di dalam agenda kamu. Dan kamu continue with your old life, hidup lamamu lagi, kebiasaan-kebiasaan lamamu lagi, hobi-hobi lamamu lagi. Enggak. Kalau kamu bertemu dengan Kristus, kamu masuk ke dalam kekristenan, kamu masuk ke dalam quest. Yang dimana Tuhan buang semua agenda lamamu dan Tuhan ganti dengan agenda yang baru. Dan kekristenan bukan berkata, apakah saya jadi orang Kristen, hidup saya jadi lebih penuh gairah gitu. Christianity is a whole new life. It is to get out, not knowing where you are going. Saya rasa ini penting untuk memulai kita punya kisah Musa ya di dalam bagaimana dia menjawab panggilan Tuhan. Karena dia tahu panggilan Tuhan kepada dia di dalam semak terbakar itu bukan adventure. Yang setelah dia ketemu, oke, good, fine God. Habis itu dia jadi gembala seperti biasa lagi, normal ordinary life lagi. Enggak. Setelah itu dia akan kembali ke Mesir, menghadapi Firaun dan menghadapi seluruh orang Israel dengan segala kompleksitasnya. Jadi kita bisa lihat ini yang terjadi pada Musa. Kita sudah bahas tentang where-nya atau who-nya, sekarang kita bahas tentang why-nya. Lantas kenapa Tuhan datang kepada Musa ya? Ya karena Tuhan on a quest untuk mencari Musa, untuk memberikan Musa a new quest juga gitu ya. Untuk apa dikatakan ayat yang ke-8 ya? Untuk melepaskan orang Israel dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke satu negeri yang baik dan luas. Jadi Musa, sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Itu misi yang luar biasa besar. Kalau kita dengar si Frodo gitu. Frodo kita tahu yang namanya hobbits itu nggak bisa perang, saudara. Dia nggak punya kemampuan memanah seperti elf. Dia nggak punya kapak besi seperti si dwarf. Dia nggak seperti manusia yang punya pedang, kemampuan berperang. Hobbit itu yang nggak terlalu bisa perang lah ya. Tapi ternyata si Frodo yang dipilih untuk memegang cincin emas ini untuk menghancurkannya. Jadi kalau dipilih dari semua kandidat, kayaknya dia yang paling unlikely untuk mendapatkan misi ini. Tetapi ya the quest choose him dikatakan. Maka saya rasa Musa juga dapat perasaan yang sama kayak Frodo ya. Masakan saya ini misi luar biasa besar gitu. Ini Musa bukan diutus untuk memperjuangkan satu hal yang lebih gampang bisa dikerjakan. Misalnya Musa bisa aja ya datang ke Firaun. Firaun, saya ingin memperjuangkan kondisi kerja yang lebih baik. Sepertinya budak-budak Mesir ini perlu dapat libur 1 hari dalam seminggu gitu. Saya ingin memperjuangkan makanan yang bergizi. Saya memperjuangkan ada THR. Saya memperjuangkan ada asuransi kesehatan dan pesangon. Enggak. Tuhan minta misi yang sama sekali impossible akan dikabulkan oleh Firaun. Saya minta Firaun membebaskan semua orang tersebut. Bobby, Tuhan utus kamu pergi ke Putin, suruh dia membebaskan seluruh Ukraine. Nah, kira-kira perasaannya kayak begitu. Yang kita akan berkata, mana mungkin, mana mungkin gitu ya, apa respon kita gitu. Maka kita masuk respon yang pertama dari Musa. Nanti kita akan lihat ya, conversation Musa dengan Tuhan itu ada 5 kali. Nah hari ini kita hanya bahas 2 yang pertama gitu. Yaitu yang pertama dikatakan di ayat yang ke-11. Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Who am I? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah ini saudara, kalau saudara membandingkan banyak komentari, banyak
pendapat yang berbeda-beda gitu ya. Who am I? Kan kita nggak tahu ya nadanya who am I-nya tuh bagaimana gitu. Jadi kita nggak benar-benar bisa tahu ini pembacaan motivasi hatinya Musa itu seperti apa. Jadi kita hanya bisa menduga-duga dan kebanyakan komentari membagi menjadi dua arah gitu ya. Pembacaan positif ataupun juga pembacaan yang agak negatif terhadap Musa. Kalau pembacaan Musa yang positif itu lebih seperti begini saudara. Itu adalah sikap kerendahan hati dari Musa ya. Musa sadar dirinya terbatas. Saya mana mungkin gitu bisa membebaskan seluruh bangsa Israel. Ini proyek yang terlalu besar untuk dikerjakan satu orang. Kayaknya ini proyek yang hanya Tuhan bisa kerjakan gitu. Nah ini yang saya rasa penting bagi Musa untuk sadar keterbatasan dirinya. Dia benar-benar sadar karena 40 tahun yang lalu dia mencoba. Saya kayaknya bisa. Nah sekarang 40 tahun kemudian dia benar-benar menyadari saya nggak bisa Tuhan. I can do this Lord 40 years ago gitu ya. I can do it single-handedly. Gitu. Saya akan bunuh satu persatu orang Mesir. Dan sekarang setelah dia 40 tahun dibikin kosong sama Tuhan, diproses, di slow cook ya kalau pakai terminologi minggu lalu. Di slow cook oleh Tuhan, diproses. Baru akhirnya dia sadar, saya memang nggak bisa. Saya nggak bisa Tuhan. Dan ada satu komentari yang menulis ini sebenarnya memang gaya bahasa pada zaman itu. Gaya bahasa orang timur pada zaman itu yang memang kalau untuk menerima satu assignment yang besar itu selalu dengan nada atau dengan perkataan yang merendahkan diri terlebih dahulu. Misalnya ya dia pakai contoh Daud ya ketika ditawarkan menjadi menantu raja gitu. Saul berkata kepada Daud, kamu mau nikah sama anak perempuanku? Lalu si Daud berkata apa? Oh siapakah aku dan kaum keluargaku? Seakan-akan aku bukan dari keluarga bangsawan, aku ini cuma dari keluarga ya biasa begitu. Siapakah aku dan sanak keluargaku, kaum ayahku di antara orang Israel sehingga aku menjadi menantu raja. Tapi nanti ya dia ketika ada kesempatan dia betul-betul ini kan ya berperang lawan orang Filistin, mengumpulkan 100 kulit katannya dan menjadi menantu raja. Demikian juga ketika Daud dijanjikan covenant oleh Tuhan ya. Nanti satu hari Daud menjadi raja dan dia punya hati untuk membangun bait Allah dan dia berkata, Tuhan aku mau bangun rumah bagimu. Dan Tuhan bilang, no Daud, itu bukan bagian kamu. Aku yang akan bangun rumah bagi kamu. Aku yang membangun dinasti bagi kamu. Aku yang akan mengokohkan kerajaanmu. Keluargamu dan kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya. Lalu Daud berkata apa? Siapakah aku ya Tuhan Allah dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai demikian ini. Jadi di dalam bagian ini, pembacaan seperti ini adalah pembacaan yang mau melihat bukan Daud lagi ya. Daud sadar ini anugerah daripada Tuhan dan dia menerima dengan kerendahan hati. Jadi Musa sepertinya juga tahu ini penugasan yang Tuhan berikan dan dia siap menerimanya walaupun dia tahu ini berat banget. Itu pembacaan yang positif. Dia tahu ini bukan dikerjakan dengan kekuatan saya pribadi lagi seperti 40 tahun yang lalu tapi dengan keterbatasan dirinya dan Tuhan yang akan pimpin. Tapi lebih banyak lagi komentari yang lebih melihatnya sebagai negatif, saudara. Walaupun kita juga bisa lihat, walaupun satu ini positif, 2, 3, 4, 5, seterusnya memang agak negatif. Jadi sepertinya memang dari awal sampai akhir itu lebih bersifat negatif gitu ya. Pembacaan negatifnya kayak, saya yang bener aja Tuhan. Emang gak ada orang lain gitu. Masa gua? Reluctance ya, keengganan. Di ayat keempat ya, ketika dilihatnya Tuhan bahwa Musa menyimpang, maka Tuhan memanggil Musa, Musa, dan dia menjawab, ya Allah, yes Lord, gitu. Ya Tuhan kalau dalam bahasa asingnya Hineni, gitu. Ya Tuhan, atau kalau dalam bahasa militer, siap komandan, siap. Gitu. Dari ayat keempat ya, siap. Ketika dipanggil pertama, Musa, Musa, siap Tuhan. Terus setelah dikasih tahu, engkau yang akan kupilih membebaskan bangsa Israel, kata siap, jadi siapakah saya? Tinggal ditambah sedikit ya, siapakah saya? Siap berubah jadi enggan. Who am I? Keengganan ya. Yang dia berkata Tuhan yang benar aja dulu 40 tahun lalu saya masih punya posisi tinggi, saya sebagai Prince of Egypt, saya masih punya koneksi, saya punya tentara bahkan aja gak bisa.
Apalagi sekarang waktu sudah nggak punya apa-apa. I am nothing now. Dulu waktu masih something aja nggak bisa, Tuhan yang benar. Tuhan kayaknya engkau telat deh panggilnya gitu. Sekarang ini masa panggil saya untuk melakukan sesuatu yang besar dan saya nggak punya modal apapun. Sinis ya. Musa mungkin bisa lebih sinis. Tuhan, kamu tergerak memperhatikan kondisi bangsa Israel. Aku sudah 40 tahun yang lalu. Kamu baru mau turun tangan sekarang. Aku sudah loh dan gagal. Tuhan, let me tell this. I've been there, done that Tuhan. Dan gagal. Masa sekarang kamu mau suruh saya nyemplung lagi? Itu bagaimana respon Tuhan terhadap jawaban Musa, saudara? Nah, ada satu teman ya, rekan yang punya tendensi untuk seperti Musa yang selalu berkata, siapakah saya gitu. Nah, saya lihat teman-temannya kalau menanggapi siapakah saya itu, Mister Siap saya, itu selalu menanggapi dengan enggak lah, kamu bisa kok. Kamu tuh sebenarnya hebat, cuma kamu nggak tahu aja. Kamu tuh jangan terlalu merendah begitu. Kamu harus tahu potensi diri kamu. Kamu itu penerus gerakan. Kamu itu calon pemimpin besar. Kamu ini apa begitu ya. Dan ya itu memang tendensi dia. Dan normal ya bahwa orang-orang kalau disuruh sesuatu yang besar langsung berkata siapalah saya gitu. Dan normal juga untuk teman-teman di sekitarnya juga membalikan tendensinya ya, swing the pendulum dari yang rendah diri menjadi kamu berpotensi tinggi begitu. Dan kalau itu intensi orang untuk maksudnya ini ya, saya itu nggak bisa lihat diri saya bisa memenuhi satu itu, dan ketika dipuji-puji kan memang mungkin bisa dapat kesan ternyata memang boleh juga gue ya, gue tidak serendah itu ya, ternyata gue hebat juga ya. Nah, orang yang terus-menerus merasa diri tidak mampu, tanpa sadar, unconsciously mungkin bisa berpikir ya, ini adalah kerendahan hati. Dan kita tanpa sadar bisa berpikir, ya cara rendah hati itu ya seperti itu ya. Kamu jago catur gak? Enggak lah, saya biasa-biasa aja. Tapi grandmaster ternyata gitu. Kamu bisa berenang gak? Ternyata juara olimpiade. Enggak lah, saya cuma bisa kepek-kepek di air. Padahal udah kayak ikan hiu kalau di kolam renang. Nah, apakah itu rendah hati, saudara? Apakah gaya bahasa yang demikian itu yang kita anggap rendah hati? Sedangkan kamu jago main catur? Saya sih juara olimpiade catur gitu. Sombong. Apakah itu sombong gitu ya? Kalau berkata, lo benar, saya juara olimpiade begitu. Masa dibilang sombong? Kan hamba Tuhan gak boleh bohong gitu. Misalnya, saya sih bukan pasti ya. Tapi misalnya kalau saya betul gitu ya. Apakah itu sombong gitu? Apakah orang yang juara olimpiade ketika ditanya kamu jago main catur ya, harus berkata enggak lah, saya nggak bisa main catur, saya ya cuma main-main biasa aja. Apakah itu rendah hati? Atau kalau dia berkata enggak, apakah dia ketika dia berkata ya saya bisa main karena saya juara olimpiade, apakah itu kalimat yang sombong? Nah, Patong kan pernah bahas ya, yang namanya rendah hati itu apa? Rendah hati itu bukan berkata saya ini ya juara gitu. Kalau memang itu benar ya itu enggak tinggi hati, itu bukan kesombongan. Kerendahan hati adalah ketika seseorang bisa menilai diri dengan tepat. Kalau dia 6, ya dia waktu bilang dia 6 bukan 3 itu enggak sombong. Itu memang tepat. Waktu dia 6 dan dia bilang 10, nah itu baru sombong. Jadi orang yang 6 berkata 6, ya itu nggak sombong. Orang yang 10 dan dia berkata saya the best in the class, ya itu juga nggak sombong karena itu betul gitu. Walaupun nada mungkin bisa plays a part gitu ya, motivasi hati bisa berkata lain gitu. Tapi itu ya, satu definisi yang saya rasa bisa memberikan pencerahan. Kerendahan hati adalah menilai diri dengan tepat. Tapi ada satu definisi lain yang saya juga suka gitu ya, dari C.S. Lewis yang memberikan perspektif lain. Apa itu kerendahan hati? What is humility? Humility is not thinking less of myself, it is thinking of myself less. Bahasa Inggris lebih enak ya dibanding bahasa Indonesia, kalau diterjemahkan jadi agak hilang nuansnya.
Sekali lagi ya, humility is not thinking less of myself. Bukan saya menilai diri lebih rendah. Saya 10, saya menilai diri 5. Oh ini jadi baru namanya rendah hati. Bukan. Tetapi humility is thinking of myself less. Nggak terlalu mikirin diri. Nah, dia berkata gini, dia jelasin. Jika kita bertemu dengan orang yang benar-benar rendah hati, kata Lewis, kita nggak akan pernah berhenti bertemu dengan mereka dan berpikir, oh mereka ini rendah hati ya. Si itu rendah hati banget loh. Kenapa? Karena sepanjang kita ngobrol-ngobrol dia selalu berkata, oh saya bukan siapa-siapa, oh saya nggak bisa apa-apa. Dia terus-menerus mengatakan saya bukan siapa-siapa. Karena orang yang terus-menerus berkata saya bukan siapa-siapa, jangan-jangan sebenarnya adalah orang yang sangat terobsesi dengan diri sendiri. Hal yang kita ingat ketika kita bertemu dengan orang yang benar-benar rendah hati adalah betapa mereka tampaknya benar-benar tertarik pada kita. Saudara, kita bisa lihat ya, gini. Bayangkan ya, kalau kita lagi hangout dengan beberapa teman, lalu datanglah seorang Mr. H ya, Mr. Humble tadi ya, Mr. Humility tadi. Lalu datang gitu. Kita lagi ngomongin hobi olahraga masing-masing nih. Lu hobi apa? Gua hobinya berenang. Terus si Mr. H langsung berkata, oh kamu sih memang betul, jago banget berenang berbagai gaya. Saya hanya bisa gaya batu gitu. Terus orang yang kedua berkata, saya sukanya lari jauh gitu. Wah kamu sih hebat ya, bisa lari sampai puluhan kilometer. Saya hanya bisa lari dari kenyataan. Terus orang yang ketiga, wah saya sukanya itu lompat jauh. Wah kamu hebat banget ya bisa lompat sejauh itu. Kalau saya hanya bisa kutu loncat dari pekerjaan gitu. Pokoknya setiap orang dia komenin dengan dirinya sendiri. Jadi bolak-balik itu nanti spotlightnya menuju kepada orang tersebut. Jadi walaupun kesannya itu rendah hati gitu ya. Oh kamu hebat, saya nggak ada apa-apanya. Oh kamu bisa ini, saya nggak bisa. Oh kamu bisa ini, saya nggak bisa. Tapi buntut-buntutnya fokusnya adalah kepada diri, saudara. Setiap orang ngomong apa, nanti dia tarik lagi kepada diri gitu. Oh kamu lagi ngomongin apa? Oh nenek saya juga gitu. Oh papa saya lagi susah. Wah baru segitu. Papa saya lebih susah lagi. Gitu. Wah saya sakit ini nih panu setengah badan. Saya seluruh badan. Pokoknya dia harus lebih jago gitu ya. Dia harus lebih menderita gitu. Wah saya diputusin 7 kali dalam sehari oleh 7 wanita berbeda. Oh belum ada apa-apanya, saya 70 kali 7. Pokoknya harus lebih menderita. Tapi buntut-buntutnya adalah tentang diri pribadi gitu. Seluruh spotlightnya ditarik kepada diri pribadi, self-obsessed. Jadi waktu C.S. Lewis berkata ya, kalau kamu ketemu orang yang rendah hati ya, kamu gak sadar loh. Dia itu begitu rendah hati dengan perkataannya, tapi yang kamu sadar adalah dia itu benar-benar tertarik dengan dirimu. Karena dia mengarahkan spotlightnya kepada diri kamu. Dan saya amini ini ketika saya bertemu dengan beberapa profesor kelas dunia yang benar-benar rendah hati. Salah satunya Peter Lillback ya, presiden dari Westminster. Ketika datang, kita kan dulu saya zaman-zaman mahasiswa harus ditugaskan untuk temenin gitu, karena bahasa Inggris kan ya. Lalu ya ngobrol-ngobrol, maksudnya dia perlu apa, ya kita nanti coba bantu carikan atau yang lain gitu, bantu temenin dan yang lain. Tapi sepanjang conversation sama Lillback, itu selalu saya mendapatkan kesan dia itu benar-benar genuine dan tulus untuk find out more tentang hidup saya gitu. Tentang kuliah saya, tentang keluarga saya, tentang masa lalu saya gitu, tentang keluarga, tentang yang lain. Dan dia bukan mengada-ngada gitu ya. Kita kan bisa membedakan yang fake attention sama genuine attention gitu kan. Dan dia benar-benar seperti want to know gitu, benar-benar pengen tahu gitu. Dan ya ini yang saya dapatkan gitu, orang yang sebenarnya buat apa sih dia cari tahu tentang hidup saya gitu. Yang lebih penting kan saya pengen tahu hidup kamu, the great professor gitu. Tapi dia mau tahu gitu. Nah ini yang kelebihan, keunggulan dari orang yang rendah hati ya. Orang yang rendah hati itu akhirnya hidupnya luas, saudara. Orang yang tinggi hati itu akhirnya
hidupnya sempit. Karena segala sesuatu itu pingpongnya balik ke diri sendiri lagi. Sedangkan orang yang rendah hati selalu mau cari tahu lebih luas lagi, lebih dalam lagi tentang segala sesuatu yang lain dari dirinya. Dia pengen tahu tentang kehidupan orang tersebut, dia pengen tahu tentang hobi orang lain, dia pengen tahu tentang pekerjaan kamu bagaimana, dia pengen tahu tentang pergumulan kamu, dia mendoakan kamu, dan itu semua hidupnya lebih luas. Dan kita juga bisa lihat ya, cara Tuhan mengcounseling Musa di dalam ketidakmampuan dirinya. Tuhan gak bilang, Musa, lu jangan ngomong lu gak bisa lah. Gue ini Tuhan loh, maha tahu. Coba gue sudah scanning dari semua orang Israel, gak ada yang lebih capable dari kamu Musa. Kamu sudah di-train 40 tahun di istana. Kamu sudah belajar ilmu manajemen, kamu sudah belajar ilmu militer, kamu sudah belajar semuanya gitu. Dan gak ada yang lebih capable dari kamu. Kamu bisa lah Musa. Kamu pasti lebih mumpuni dibanding Harun, Hur, dan orang-orang yang lain yang gak ada yang lebih qualified daripada kamu. Kalau Musa dapat jawaban ini, Musa akan berkata, betul juga ya. Memang, gue something gitu. Gue bukan nothing, gue lumayan hebat gitu ya. Enggak saudara. Real isunya tuh bukan siapakah Musa ya, bukan siapakah saya. Tapi siapakah Tuhan yang akan menyertai Musa. Jadi jawaban Tuhan kan, bukankah aku yang akan menyertai engkau. Jawaban Tuhan tuh, Musa, kamu bilang you are nothing. Betul Musa, you are nothing. Dan makanya kamu coba gagal kan? Because you are nothing. But you are nothing without me. Karena itu jawabannya adalah, I will be with you. Keberhasilan Exodus, keluaran, itu bukan bergantung pada kompetensi Musa. Tapi bergantung pada penyertaan Tuhan. Seperti Mazmur berkata ya, unless the Lord build the house, we labor in vain. Kecuali Tuhan yang membangun rumah, segala usaha kita akan sia-sia. Dan panggilan Tuhan yang luar biasa besar itu selalu datang dengan janji penyertaan Tuhan. Ini harus kita amini saudara. Kalau saudara mendapatkan panggilan Tuhan yang luar biasa sulit, ya kita bisa berfokus hanya kepada kesulitannya tersebut. Tapi kita juga bisa memilih untuk fokus kepada penyertaan Tuhan yang lebih besar lagi. Mana saudara bisa pilih ya, mau fokus kepada kesulitan yang besar atau penyertaan Tuhan yang lebih besar lagi. Tuhan yang memanggil kita, juga Tuhan yang menyertai kita. Kita lihat patternnya itu di dalam tokoh-tokoh Alkitab yang diberikan misi-misi besar. Misalnya Yosua ya. Seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku akan menyertai engkau Yosua. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aduh, Musa the great Moses nanti akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Aku bagaimana melanjutkan? Jangan takut Yosua, aku akan menyertai engkau. Gideon ya, Gideon, engkau akan memimpin perang. Siapakah saya Tuhan? Tuhan, siapa aku ini? Aku ini kaum yang paling kecil dan aku yang paling muda dari kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, akulah yang menyertai engkau. Engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Titik, aku akan menyertai engkau. Demikian juga amanat agung kan ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Setiap misi besar disertai dengan janji Tuhan, penyertaan Tuhan yang lebih besar lagi. Jadi panggilan Tuhan kepada saudara mungkin bukan untuk membawa orang Israel keluar dari tangan besi Firaun, bukan juga untuk membawa mereka masuk ke Kanaan, tapi pergumulan yang besar yang berbeda-beda. Ada seorang murid yang tadinya agama mayoritas, lalu dia memutuskan untuk bertobat menjadi orang Kristen, tapi papanya bilang boleh, tapi saya nggak akan biayain kamu lagi. Maka dia harus berjuang gitu. Itu luar biasa besar gitu ya tantangannya gitu. Ada yang kerja di company yang ya berkompromi ya, harus ngibul-ngibul. Tapi dia juga bergumul ya, kalau saya nggak ngibul-ngibul nanti gimana dapur saya bisa ngebul. Kalau saya quit nanti gimana tentang dapur yang ngebul. Kalau saya beriman apakah doa saya akan terkabul. Nah dia berjuang gitu.
Tetapi justru ini tantangan besar. Tapi ingat, Tuhan yang lebih besar menyertai saudara. Tuhan kasih tanda ya, future sign, confirmation. Nanti someday ketika ini akan terjadi, engkau telah membawa bangsa ini keluar dari, inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apa tandanya? Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Loh, tandanya kok di masa depan gitu ya. Aku akan menikahi kamu. Mau tahu tandanya? Nanti setelah kita menikah. Loh, tandanya kan maunya sebelum ya gitu. Tapi kenapa ya Tuhan kasih tanda yang future sign? Tapi justru ya itu perlu iman. Confirmation-nya justru ketika someday terkabul, kamu akan tahu bahwa yang kamu kerjakan itu memang datangnya daripada Tuhan, bukan dari kekuatan dirimu sendiri. Sementara ini ya Musa harus belajar beriman bahwa Tuhan akan menepati janjinya dan menyertainya. Kita nggak suka, kita lebih suka tanda Gideon ya. Oh, ini kulit dombanya kering, kulit dombanya basah gitu. Tapi itu justru teguran daripada Tuhan kepada Gideon, kamu itu nggak beriman. Makanya ada ayat berkata, berbahagialah mereka yang beriman walaupun tidak melihat. Gitu. Dan itulah tanda kita belajar beriman kepada Tuhan. Respon yang kedua di ayat ke-13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apa yang harus kujawab kepada mereka. Jadi respon tadi ya dari who am I berubah menjadi who are you? Siapa namamu gitu. Siapakah aku berubah menjadi siapakah engkau Tuhan? Dia pertama-tama tahu tentang keterbatasan dirinya, tapi sekarang dia pengen tahu tentang Tuhan yang tidak terbatas. Tapi masalahnya adalah dia mulai dengan agak negatif. Seandainya apabila aku mendapatkan orang Israel dan mereka tanya ini bagaimana. Seolah-olah keraguan dalam hatinya itu dia proyeksikan kepada orang Israel. Dan dia khawatir banget orang-orang akan mikir apa tentang dia. Tentu sih dia tahu ya. Orang-orang tahu dia itu fugitif, dia itu buronan, dia itu pernah gagal, dia itu pernah ditolak oleh bangsanya. Jadi kalau objection Musa yang pertama sepertinya adalah I cannot do this Lord, saya nggak bisa Tuhan. Second objection yang kedua ini dia seakan-akan berkata kepada Tuhan, Tuhan bukan saja aku rasanya nggak bisa. Semua orang juga akan pikir aku memang nggak bisa Tuhan. Bukan cuma saya pribadi, tapi semua orang juga akan berpikir hal yang sama. Nggak ada lah orang lain yang bisa mikir saya bisa Tuhan. Kamu doang kali Tuhan. Saya enggak, semua orang juga kayaknya enggak gitu. Jadi sepertinya dia belum beranjak ke mode Tuhan yang memampukan dirinya. Dia masih terjebak di dalam mode yang saya nggak mampu. Orang lain juga mikir saya nggak akan mampu Tuhan. Dia belum benar-benar bisa pegang bahwa Tuhan yang akan memampukan dia. Nah saudara, kalau kita stop di sini, kita berhenti di sini, kita akan dapat gambaran Musa yang memang negatif ya. Yang seakan-akan dia itu self-obsessed, dia itu fokusnya kepada diri, dia itu selalu peragu, dia selalu nggak bisa percaya kepada Tuhan, nggak bisa beriman. Memang betul di awal-awal begini. Tapi kita akan lihat nanti Musa akan diproses sepanjang perjalanan. Dan nanti ya seiring di mana dia memfokuskan dirinya, kasihnya, cintanya kepada umat Tuhan. Semakin dia fokus cintanya, perhatiannya kepada umat Tuhan dan juga kepada Tuhan. Semakin beriring juga fokus kepada dirinya itu semakin hilang. Cinta kepada Tuhan dan sesama naik, cinta kepada diri juga turun. Itu yang terjadi. Nanti di dalam peristiwa anak lembu emas ya, ketika Tuhan marah banget sama bangsa Israel dan berkata, Musa, bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk. Aku akan habisi mereka dan aku akan mulai satu bangsa yang baru dengan engkau. Melalui engkau, satu-satunya Musa. Musa mestinya berkata kalau dia self-obsessed ya, ini yang kutunggu-tunggu. Memang bangsa yang merepotkan, saya ras unggul Tuhan, mulai yang baru dengan saya. Tapi enggak. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Musa ya. Musa berkata, jangan Tuhan. Kiranya engkau mengampuni dosa mereka ya Tuhan. Kalau tidak hapuskan kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Dia diproses dari orang yang self-obsessed menjadi orang yang
rela dirinya itu dihabisi, masa depannya itu dihancurkan demi bangsa Israel itu boleh diselamatkan. Dia benar-benar sudah menjadi mediator yang sejati bagi orang Israel. Tuhan proses ya dari orang yang tadinya nggak mampu, nggak bisa keluar dari dirinya, sampai orang yang benar-benar full terhadap cinta kasih kepada orang lain dan kepada Tuhan. Dan ini yang saya rasa penting ketika Calvin berkata semakin kita mengenal diri, semakin kita mengenal Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengenal diri juga. Dan di akhir, apa sih yang membuat kita itu berani berkata iya kepada agenda Tuhan yang luar biasa besar, yang kita tuh enggan banget. Saya share pengalaman pribadi deh ya. Karena ini baru-baru saja terjadi minggu lalu saudara, buat saya. Jadi buat saya itu gampang ya khotbah. Saudara harus beriman, saudara harus berkata taat kepada agenda Tuhan walaupun sebesar apapun, karena penyertaan Tuhan jauh lebih besar. Amin saudara-saudara, amin. Gampang khotbah itu, tapi susah untuk melakukannya. So yang tersusah adalah bukan berkhotbah kepada saudara, yang paling susah adalah berkhotbah kepada diri sendiri. Nah minggu lalu itu ada satu tugas besar yang diserahkan kepada saya, dan saya tuh enggan banget waktu pertama kali dapat telepon ya dari ketua sinode ya, dikatakan Pak Edward ini mau regenerasi Pilar begitu. Dan saya salah satu anggota redaksi Pilar. Saya tahu kesulitan yaitu setiap akhir bulan itu udah pasti lembur-lemburan untuk ngedit artikel-artikel, untuk cari-cari orang gitu. Saya nggak mau banget gitu. Saya sudah sibuk dengan berbagai pelayanan-pelayanan lain. Ini sudah saatnya saya kurangin karena ada rencana further study yang harusnya adalah kurangin pelayanan, tapi ini malah ditambah pelayanan gitu. Maka reaksi pertama, knee jerk reaction saya adalah langsung bilang, nggak mungkin, nggak bisa, dan nggak mau, dan nggak sudi, gitu ya. Pokoknya langsung berkata, nggak bisa pak, nggak bisa pokoknya, gitu. Nggak mau juga, nggak mau sih enggak ya, kan masih agak sopan gitu. Pak, kayaknya dengan jadwal yang sekarang sudah tidak memungkinkan Pak, dan nggak bisa. Angka lebih baiknya kalau ada orang lain gitu. Masih dengan sopan tapi dalam hati ya nggak mungkin lah, nggak bisa gitu, dan nggak mau. Saya khotbah ini kan, saya khotbah tentang panggilan, bukan agenda pribadi, bukan ini. Terus ya sudah Heru, kamu gumulkan terus ya. Nanti Patong akan panggil kamu. Waduh, minggu depan dipanggil, dan betulan dipanggil gitu ya. Tapi dipanggilnya setelah khotbah. Dan saya sudah berpikir, sudahlah Tuhan, ya oke lah, agenda besarmu gini ya. Ini artinya saya mesti lembur ya. Jadi dengan berat hati, gontai, melangkah ke kantor Patong gitu, terus berkata, Heru, Pilar mau diregenerasi. Dan mereka bilang, kamu yang menggantikan ya. Yes, Patong. Terus teman-teman tanya, nggak ada ini? Nggak, sudah pasrah gitu ya. Sudahlah, pokoknya saya berusaha, sudah berusaha menghidupi yang saya preach kepada saudara, bahwa saya tahu ini bakal berat. Ini bukan yang saya mau, bukan naturnya saya juga untuk teliti baca kata per kata. Tapi ya saya berusaha ya, maksudnya kalau saya percaya bahwa apa yang saya preach itu real buat saudara, itu juga real buat saya. Saya akan melihat ini assignment agenda Tuhan yang besar banget, saya nggak bisa Tuhan. Tapi saya mau coba lihat penyertaan Tuhan. Karena lewat semuanya ini, kita akan semakin melihat kehadiran Tuhan. Saudara kan selalu berkata ya, saya bagaimana bisa sadar kehadiran Tuhan? Kok saya tidak merasakan kehadiran Tuhan? Ya saudara mungkin tidak sedang menjalani agenda Tuhan. Kalau kita sedang menjalani agenda Tuhan, kita dalam ketaatan menghadapi tantangan-tantangan besar di dalam rencana Tuhan, kita akan bergantung pada Tuhan. Kita akan betul-betul pegang tangan Tuhan. Kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Kapan sih kita paling bisa merasakan kehadiran Tuhan? Mungkin ketika kita berlutut berdoa, not my will be done, but thy will be done. Bukan kehendakku ya
Tuhan yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Saat itulah kita paling dekat dengan pengalaman Kristus di Getsemani. Dan Roh Kudus yang menyertai Kristus, yang memberikan kekuatan dan yang menyertai Kristus, Roh Kudus yang sama juga menyertai kita. Saya berharap kita semua ketika ada panggilan Tuhan, ada rencana Tuhan, seberapapun besar tantangannya, kita bisa dengan rendah hati, kita bisa dengan lembut berkata, saya nggak bisa Tuhan, tapi Engkau yang memampukan saya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, bahwa ketika kami mendengar firman Tuhan, kami diingatkan bukan kemampuan, bukan kompetensi kami yang menjadi fokus, tetapi kami mau belajar melihat penyertaan Tuhan, tangan Tuhan yang memimpin kami di dalam rencana Tuhan yang besar tersebut. Tuhan pimpin sehingga firman ini bukan hanya sedap didengar melalui telinga kami, tetapi benar-benar menjadi firman yang membuat kami bergumul, yang membuat kami tidak nyaman, yang membuat kami mungkin sulit tidur, yang membuat kami mungkin lebih sulit hidup. Tetapi itu yang membuat kami betul-betul di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.